彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan banyak ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan yang tak terduga itu. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Sejumlah ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai itu tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang sementara desis marah berulang kali dipancarkan dari mulut mereka, menyebabkan suasana di dalam lembah menjadi lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera perlahan melangkah mundur konvoi dan melindungi Han Sui di pusat mereka. Mata waspada mereka terkunci pada Siamang di langit. Suasana sunyi berlanjut selama 1 bulan sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sui yang menarik dan matanya sekali lagi berubah panas. Pemilik suara sebelumnya sekali lagi memberikan balasan yang sangat ringkas untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin yang samar dan mengejek dari suara itu. Itu sepertinya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri pada kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan sangat kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Kamu lihat Raja Kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat ketika sebuah teriakan dingin yang mengandung niat membunuh tiba-tiba terdengar. Bang! Ledakan yang rendah dan dalam terdengar, tetapi itu tidak menyebabkan tabrakan energi sekecil apapun. Lindungi Xiao Jie. Serangan tak terlihat itu memaksa Siamang. Melihat ini, kelompok Hancong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka menyerbu dan mengepung Han Sui. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata Han Sui yang cantik menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan hanya dengan 1 serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Hemp! Pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Mendengus dingin yang dipancarkan dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi berdesir di udara. Dengan segera, itu berisi sebuah petir seperti momentum ketika ia dengan keras menembak ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang mengarah sekali lagi, sisik di seluruh tubuh Siamang berdiri. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke hutan gunung di depan tatapan kaget dari kelompok Hancong. Dia benar-benar lenyap dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh tulang menusuk dalam serangan spiritual itu. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan memotongnya menjadi potongan daging ular. Mampu bertahan di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang menyinggung dan siapa yang tidak menyinggung. Menyinggung ahli seperti itu untuk kecantikan benar-benar tidak bermanfaat. Setelah meninggalkan 10.000 Snake Gorge, seluruh konvoi turun ke atmosfer yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap.
Semua orang sibuk membicarakan tentang kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Haha, cara melarikan diri dari si brengsek itu ular siamang sebelumnya adalah seperti ular bodoh yang dipukuli sampai pingsan. Itu benar-benar menyenangkan. Meskipun kita hampir selesai, bisa melihat ular iblis itu siamang, dengan miliknya reputasi yang ganas, yang berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar Elder itu. Dari apa yang dikatakan siamang, Elder itu haruslah seorang alkemis. Menurut perkiraanku, dia setidaknya harus menjadi seorang alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk bergantung pada kekuatan spiritualnya untuk menakuti siamang. TSK, seorang alkemis tingkat 6. Aku ingat bahwa ketua alkemis di klan Han kita hanyalah seorang alkemis tingkat 5, bukan? Meskipun itu adalah kasusnya, kepala klan masih sangat sopan ketika bertemu dengannya. Itu benar, kita bisa dianggap beruntung kali ini. Sayangnya, kita tidak bisa melihat Elder itu. Seorang ahli alkimia tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli secara alami memiliki kebanggaan seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di kereta dan tanpa sadar tertawa ketika mendengar diskusi hangat di luar. Tirai kereta tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke tangan mantan dan tersenyum sambil bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiao Yan menerima kantung air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja. Kami beruntung kali ini untuk bertemu dengan tetua yang membantu kami. Kalau tidak, sepertinya kami akan terbunuh di ngarai ular 10.000. Han Chong duduk di kereta dan dengan gembira berkata, "Namun, Elder itu benar-benar sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot-repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal." Xiao Yan menyeringai. Sepertinya Han Chong di depannya telah sangat shock di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semuanya sekaligus. Selain itu, pujian yang tak henti-hentinya dia miliki untuk tetua misterius, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara dengan cara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan cara yang menyarankan dia belum mengatakan cukup. Sepertinya itu benar-benar hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah luas di mana orang tidak bisa melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tanah yang tinggi. Bagian dalam camp itu sepi. Hanya sesekali berderak api yang bisa terdengar. Ada beberapa penjaga yang berjalan bolak-balik di luar camp, melindunginya. Kekuatan spasial? Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Kejutan perlahan muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang diperlukan untuk mencapai kelas Dou Zong agar nyaris tidak bisa mengendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Itu seperti yang dikatakan Han Chong. Perjalanan setelah 10.000 Snake Gorge sangat lancar. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka bertemu dengan beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Tianbei City juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiao Yan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Cedera yang dideritanya di dalam tubuhnya juga cepat pulih di bawah efek ganda Douki dan pil obat. Melihat perkembangan ini, sepertinya dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun pemulihan bertahap kekuatannya, Xiao Yan tidak mengungkapkan semua itu. Dia menyukai pria-pria konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin menyebabkan mereka merasa hormat kepadanya karena penyingkapan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain pada persahabatan yang mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan bahwa itu bahkan Han Sui dalam konvoi akan mengalami kesulitan untuk menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya.
Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zongs akan kesulitan mengidentifikasi kekuatannya yang sebenarnya jika dia ingin menyembunyikannya. Tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiao Yan berpikir bahwa itu dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa itu sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Dimengerti. Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sui menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiao Yan, yang telah fokus pada pemeliharaan api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah. Alasan yang paling penting adalah bahwa itu klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling luar biasa dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat. Setelah semua, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Han klan kami terlalu rendah jika dibandingkan dengan itu. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani kamu. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan tidak ada selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi ketika mereka berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pohon-pohon di sisi jalan mulai membungkuk dengan cara yang sakit-sakitan. Konvoi itu baru saja melewati tablet batu ketika suara tajam dari angin deras tiba-tiba bergemuruh di atas tempat itu. Gelak tawa perlahan-lahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan benar-benar memblokir jalan yang mengarah ke Tianbei City. Bergerak. Pintu kereta perlahan dibuka dan Han Sui yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua pria tua ini saat dia dengan dingin tertawa, tidak disangka bahwa itu dua sesepuh Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Aku benar-benar merasa terhormat. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sui. Dia mengencangkan tangannya dan longsword muncul di dalamnya. Si bodoh yang membandel. Hong Lai menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Sui menolak. Bang! Kedua telapak tangan melakukan kontak dan angin yang merembes keluar segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya sampai mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh Han Sui yang indah itu seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil selusin langkah tidak stabil kembali sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari aku yang dulu. Tidak heran kamu menangkap mata tuan muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Peristiwa tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan situasi untuk segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lai dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam, teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong berikan klan Hong kita ini. Bergerak. Sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara pelan berderit pelan terdengar. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera tiba-tiba mengerti. Kejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Benar-benar kamu. Mata cantik Han Sui tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu? Han Chong di samping secara bertahap membelalakan matanya ketika dia mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sui. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menduga bahwa ahli misterius itu, yang sudah sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di pihak mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat kejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, kami akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lai. Tinggalkan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya.
Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, memalingkan kepalanya, dan dengan lembut berkata pada Han Sui. Han Sui terkejut ketika dia mendengar ini. Sementara dia masih terkejut, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan pergi. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan tidak aman yang muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu, terus diikuti di belakang Xiao Yan di bawah semacam suasana aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sui merasakan beberapa keringat samar-samar muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kurus kembali di depan mereka. Wajah Hong Mu suram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Menyerang! Mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menghirup nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. Kayu aura naik. Dua tangisan meletus dari mulut Hong Lai dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya adalah Douki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejar dan bergabung ke dalam api. Ci! Kedua serangan bertabrakan dengan bang. Namun, api panas yang sangat besar itu tampaknya telah menemui badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hong Mu dan Hong Lai dengan cara yang sangat santai. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya sangat berakar di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Kemiringan tampak di wajah mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu mudah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu mundur dengan cepat. Grup! Riak tak terlihat tertangkap oleh dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Segar penuh darah segar keluar dari masing-masing. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sui menunduk dan melihat wajah Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat.